Anu Gus, ini ada beberapa pertanyaan yang tak siapkan dari rumah terkait dengan katanya kan manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Nah, Iya. niku pripun maksudnya Gus? Al insanu siri wa ana sirruhu, sebenarnya itu. Kalau dalam konteks Arabnya itu saya kutip dari Sultanul Aulia, itu Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Jadi An-Nasir, saya itu rahasia. An-Nasir wa An-Nasiru, dan saya rahasia manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan rahasia? Memang manusia itu penuh dengan asror, penuh dengan kerahasiaan. Banyak rahasia dalam tubuh manusia itu sendiri, mulai kejadian, ya, nanti asal kembalinya, sangkan paraning dumadi, al asilul watni, asal mula kejadian para manusia itu sendiri. Jadi kita harus menguak sebenarnya sudah tidak ada rahasia lagi. Nah, rahasia itu yang belum dikenal oleh kalangan nahdiyin atau kalangan orang-orang umum itu letaknya pada nur cahaya itu sendiri, cahaya qudsi. Cahaya qudsi. Iya. Apa itu Gus? Roh. Oh, Namanya roh qudsi. kayak roh idofi gitu. Iya, kayak idofi. Iya, kalau idofi lebih dimaknai idofi itu karena paling dalam, paling tersembunyi. Nah, cara ilmu hakikat lah. Ya, paling dalam dikatakan oleh idofi. Nah, itu kan memang kejadiannya manusia di situ. Awal mula kejadiannya di situ. Loh, ketika kita berusaha menggali rahasia itu, kembali pada konteks arafah nafsah. Jadi dalam nafsah ini ada nafsi, ada nafsah. Ada nafsi itu sebagai nufus. Nufus itu siapa? Suatu makhluk juga. Yang bukan makhluk adalah zat daripada cahaya itu sendiri. Cahaya itu sebuah itibar. Jadi pancaran Allah itu adalah ibarat. Ibarat ada zatnya di situ. Seperti jenengan ini, nggih, tanpa disadari. Karena wajar toh. Oh, aku iso mangan, aku iso mergawe, aku iso bojo. Aku. Lah, bahasa aku itu dimulai dari awal. Iya toh. Bukan masalah kita mengakui sebenarnya. Gitu. Bukan kita mengakui. Jadi itu kebiasaan karena sudah tertanam dasar seperti itu. Jadi muasis yang terkandung dalam roh asal kejadian manusia itulah rahasianya. Aku adalah rahasianya. Aku adalah rahasianya. Iya, gitu loh. Jadi roh qudsinya. Iya. Itu sudah memang al insanu siri wa ana siruhu, menungso ki rahasia dan aku ki rahasiane menungso itu. Kalau ini Gus, kalau di dalam level-level apa ada syariat, thariqat, itu kan umumnya kan syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Iya. Tapi menurut panjenengan syariat, thariqat, makrifat dulu baru hakikat. Iya. Biasanya gimana? Nah, gitu. Kenapa hakikat? Memang waktu di Wonogiri kemarin tidak saya ulas total. Buat siasatul fikroh, jadi siasat metode gitu. Jadi kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya makrifat adalah tingkatan yang ketiga? Karena makrifat sendiri adalah suatu ujian dan suatu hadiah
dari ketekunan kita, dari intensitas kita, dari istiqomah kita ketika menghamba. Ya. Itu adalah makrifat. Jadi makrifat bukan tujuan. Kalau makrifat itu pada terakhir, ya, urutan yang keempat atau yang tertinggi, itu namanya sudah makom, sudah paling level tertinggi. Iya. Belum tentu orang-orang makrifat itu mengetahui hakikat. Oh gitu ya, Gus? Iya, belum tentu, karena suatu hadiah. Woyo sampean dekat dengan Umaro, wah akhirnya diwai hadiah BMW, yang lain tidak. Karena kedekatan ini belum tentu orang yang dekat ini tahu sejatinya presiden itu sendiri. Oh gitu. Iya, itu hakikat. Karena makrifat membahayakan, riskan. Ada makrifat itu jenis istidrat. Istidrat itu adalah suatu cara Jawa ini pengelulu, apa itu namanya? Pengelulu. Iya. Iya, dilulu itu loh. Wah, dilulu. Ada kalanya karomah. Lah orang-orang makrifat heran karomah. Belum tentu. Belum tentu orang memahami, mengetahui basirah, mempunyai mukasafah itu dimuliakan oleh Allah. Padahal ketika mengatakan suatu karomah, ya, itu akramallah, dapat kemuliaan di sisi Allah. Belum tentu loh, seperti ya, kita ini terus dapat kemuliaan. Kita indan nas menurut manusia biasa, ya, kita mendapat kemuliaan, tapi di sisi Allah tiada yang tahu. Iya, paham. Iya, itu kan hakikat. Loh, ketika kita menyadari diri kita arifah nafsah lagi, itulah baru level tertinggi. Hakikat. Hakikate menungso, yo hakikate pangeran. Nah, tidak ada bedanya mal farqu bainahuma antara aku besariyah dan aku rububiyah. Cara kalau ngomong aku, ya memang yang menggerakkan di sini aku Allah. Tapi ketika sudah keluar dari lesan, ini jadi aku basariyah, dari kemanusiaan. Itu hakikatnya. Kalau ada konsep yang mengatakan bahwa wujudnya Allah dalam diri kita itu ya nafas kita. Nah itu bagaimana Gus menjelaskan hal itu? Maksudnya sepakat apa enggak jenengan? Kalau enggak alasannya apa begitu? Karena menurut, kalau saya dulu pernah ngaji ya, yang namanya Allah itu kan katanya wujud, memang berwujud ya. Nggak tahu ini dohiron apa batinan atau dua-duanya ya. Yang kedua kan dia kidam, terdahulu. Ya kan, kekal, beda dengan makhluk. Kadang saya angen-angen, terus wujudnya yang terdahulu, wujudnya yang kekal, itu seperti apa gitu. Kadang saya angen-angen sendiri gitu. Gimana Gus? Oh gitu. Jadi nafas itu sendiri khilafiyah, banyak perbedaan ulama, banyak perbedaan ke masalah nafas itu. Ada yang mengatakan Tuhan itu bersemayam dalam irodah, dalam kehendak. Ada yang mengatakan dalam nafas kita. Nah, nafas itu adalah, saya memaknai dan mengambil dari referensi salah satu kitab tasawuf, itu nufus, dari dalam diri kita ini ada Allah, ada wujudnya Allah. Karena kenapa ada wujudnya Allah? Di situ kembali pada asal kita adalah dari Allah dan tercipta dari nur zatnya Allah. Nah, jadi dalam diri kita. Ar-Rumi sampai menceritakan ke gereja nggak pedok, Ka'bah nggak pedok, ke kuil nggak ketemu, ya tuh banyak cerita tuh itu. Akhirnya nginangin itu, karo ngopi ada baik Allah muncul ya tuh.
Enggak susah, ya wong kae nggih susah ae. Iya. Pencari Tuhan. Lah apa golek dirimu dhewe akhire duwe kaca ngilan pedhok. Tapi kemudian mencari. ada yang bertanya, nah sesungguhnya kan ketika di dalam rahim sebelum dilahirkan dulu kita kan sudah bertemu atau menyaksikan Allah. Tapi ketika kita sudah dilahirkan kita masih bingung mencari Allah. Nah gimana itu guys? Ya tertirai lah. Tirai, Ya tertirai itu. Ketika Tirai itu. sudah terlahir itu. Ya masa 12 umur 12 akil balik. Karena bersamaan akil balik itu Allah menurunkan hijab, menurunkan ujian, bukan hijab, bukan ujian ya, ujian berupa Bersama akil nafsu. balik Tuhan menurunkan hijab ya, Hijab, tabir lah. antara dirinya dengan hamba Tuhan, itu tadi. ya, untuk sebuah ujian gitu loh. Jadi ujian keimanan melalui alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, itu kegoiban. Kegoiban adalah suatu ujian bagi seorang hamba itu sendiri. Jadi wong-wong pada umumnya niku bahwasanya kenapa dhisik fitrah kok yuladu alal fitrah kok alwaladu yuladu alal fitrah. Seorang anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Lantas entah itu dari rahim Nasrani, dari rahim Islami, dari rahim Yahudi, tetap fitrah. Bahkan dari zani, dari orang yang berzina, tetap fitrah. Jadi saya dulu memproklamatirkan, membuat buku tidak ada anak haram. Iya, mulai dulu bahas itu perzinaan anak haram. Itu bukan ada haram itu alwalatu yulatu alal fitrah, tetap fitrah. Wong kita sendiri nanti yang haram. Lo umur 12 haram ya. Mulai iso ngaceng lagi haram. Karena apa di situ ada nafas, Tidak ada anak nafsu, iya tidak ada anak haram. Betul, sepakat saya soal itu. Itu kalau nggak diizini Tuhan nggak bisa lahir. Nggak bisa lah. Sudah nikah berpuluh-puluh tahun nggak ada yang Nggak ada yang anak, ya. Oh, itu katakan anak haram. Itu Allah juga ada tiupannya, roh kucinya, ada roh Andai kata idofinya di kemudian situ. Tuhan nggak berbeda dengan makhluk, pasti akan keluar suara. Aku meridhoi hubungan mereka berdua. Betul ya, seandainya kita itu benar-benar tidak dibutakan ya, di pendengaran yang sensitif Oke, tentang ketuhanan sip, ya. itu iya. Tidak ada Disamplok, samplok. Bukan haram. Terus katanya roh di dalam diri manusia itu katanya kok ada 4, itu gimana Gus? Bener apa enggak? Roh itu ada 4 ada? Iya, Tapi gimana ada itu 4. penjelasannya? Ada roh pertama, ada roh kudsi itu sendiri. Roh kudsi, Ada roh sultani, roh sultani, ada roh ruwani. rohwani ya? Ruwani, Ruwani, iya. Ada roh jismi. roh jismi. Roh jismi itu roh-roh yang diambil oleh malaikatul maut dari jasad, akhirnya jasad kita mati, itu namanya roh jismi. Kalau 3 roh itu tidak akan mati. Oh, yang roh Iya. ini, roh sultani sama roh kudsi tadi. Iya, yang mati hanya jasad. Semuanya roh ini tidak ada yang mati ya. Yang nanti dimintai pertanggungjawaban setelah kita mati itu roh yang mana? Maksudnya Semuanya. semuanya. Iya, kecuali roh kudsi. Karena dia sumber Daripada roh itu sendiri. Iya, roh kudsi tidak. Kalau 3 roh ini, mohon maaf ini cerita. Jadi biar tidak ada kesombongan lah. Iya. Di sini tuh dibikin jamaah. Suatu ketika guru kula iku rawuh dalu. Masayih Lirboyo, masayih yang orang-orang yang mungkin pernah saya tawasuli itu rawuh. Yaitu saya langsung ditampar. Bener. Buak. Terasa. Iya terasa. Sampai memar. Bahkan yang terakhir itu sama serban. Buak. Ini pengalaman spiritual ya. Jadi
Bisa percaya, bisa tidak toh. Ya seperti ini. Ya, setelah itu salahku apa? Berusaha saya sambung dengan suratul Fatihah. Ternyata orang-orang jamaah ini rohnya itu muncul. Roh si A, roh si B, roh si C, apa banyak. Nah, muncul menangis. Bilang gini, kula pun kuwesel Gus dihapusi kalih rogone arek-arek nih. Dihapusi dengan jasadnya mereka sendiri. Yo, ngono kita itu dulu kan pernah sering ya orang-orang mengatakan, wis toh, awake dhewe iso ngapusi wong liya, tapi gak iso ngapusi awake dhewe. Betul. Lah niku yang ini loh yang bersumber ini yang bisa ditipu itu. Roh sultannya nggak bisa ditipu. Roh sultan itu adalah penggerak, ba'is min junudillahi minal batinah. Jadi termasuk bala tentara Allah yang bersifat batiniah, yang membangkitkan khawatir, keyakinan. Nah itu di situ itu tempatnya. Iya. Nah saat itu Allah kayak memberikan suatu pengalaman yang sangat luar biasa, sampai mengetahui nafsu per orangnya. Nah terus abah kalau di ini mantuin sholat Jumat. Saat itu bulan Asyura, Muharram. Ya, teks yang dibaca dalam khutbah, fadilah bulan Asyura, pahala. Ya, setelah turun dari masjid saya keluar di rumah, saya melihat wajah abah niku seperti halnya bakor, seperti hanya sapi. Kayak sapi, saya bilang gitu spontan. Karena kan lihat, karena yang dibilangkan adalah fadilahnya. Jadi mohon maaf nih seperti itu. Ya suul adab, karena suul adab ya suul adab. Memang saya nggak bisa kontrol. Iya. Ya, nggak bisa kontrol. Itu suatu pengalaman yang di saat saya kafir. Lho wong kafir malah diwehi kelebihan kan, lucu dong ya. Iya. Ya, tapi saat itu tidak menyadari. Banyak dari mustakik saya itu yang mengingatkan. Saat itu dalam pesantren saya seperti itu. Ya, mengingatkan dalam kondisi kafir saya. Nggak sholat, nggak poso, ngerokok ada duwe, nggak didosa. Justru 3 lapis langit keempat pun saat itu tak dijajakan. Ya, sampai saya itu menangis sendiri, seperti hanya rumah ini seperti hanya sayap. Kok aku gantung dalam hawa? Berarti saya ini masih tergantung sesuatu hal yang sifatnya fana. Ma'rifat sendiri juga fana. Ma'rifat adalah suatu makhluk. Loh, berarti saya tergantung dengan ilmu Allah, tergantung dengan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah. Bahkan lupa bahwasanya itu adalah suatu pemberiannya. Ya itu loh. Yang keplese mak seret. Saya katakan istidro tadi. Loh, orang-orang mungkin saat itu mengatakan saya arif. Wah, makrifat rek. Wah, mlebu wis. Wah, ahli neraka. Mlebu ahli surga ngono ya. Bakal sugih, bakal marat. Ya memang ditunjukkan dengan alam-alam itu. Kenapa posisi itu justru kemudian jenengan menamainya sebagai sebutan kafir? Iya kan kafir, saya mengkufuri. Iya, mengkufuri dan saya melupakan Allah saat itu. Orang yang melupakan Allah itu kufur. Oh, berarti bukan itu ya. Mohon maaf, ini harus diperjelas soalnya. Iya. Berarti kafir itu bukan berarti setiap agamanya tidak Islam kafir. Bukan begitu ya? Tidak. Ya? Iya, orang sekarang itu repot terus di kafir. Aku tiwas dredeg aku. Iya, di kopi ini. Itu kopi ini. Mula Gus Dur kafire dhewe iki to. Nah.
Lali kalau kafire dewi. Oh, kafir itu macamnya juga banyak jenis kafir. Iya, itu harus diperjelas ya. Bahasa kafir itu soalnya sekarang banyak orang yang dapat label ulama, dapat label ustadz, itu mulutnya selalu keluar kofar kafir dan lain sebagainya. Iya, ya itu karena kalau jenengan lah ngarani. Kalau jenengan niku ngopi nih kurang, aduh, bener loh. Akhirnya sejengkal. Kopine kurang aduh. Jadi ngopine panggane nggon, sing dulu-dulu panggane nggon. Dan niku malih dan itu cocok. Jenengan ngopine aduh sinau alam. Enek ilmu, enek alam, enek alim. Lho jenengan lek sabone ngendi-endi. Beraneka ragam. Gitu. Betul. Sifat manusia, karakter manusia, karakter ulama, memahami enek si A, enek si B. Jadi tidak mudah menjustis lah. Iya, tadi waktu jenengan bilang kafir itu batin saya, berarti aku salah mlebu omahe wong. Nggih, jane rada salah sampean iki. Sampeyan tertipu lagi. Sorry guys. Apa? Sebelum kita lanjut ya, ada apa tuh namanya, Habib Abu Bakar Askov dari Gresik, kemudian banyak kan ini tokoh-tokoh yang jadab dan lain sebagainya. Mereka sedang dalam fase bagaimana terhadap Tuhan? Fase taswik, fase selalu tidak mau lepas dari Allah. Jadi kerinduan yang tidak bisa dibendung. Dan kerinduan itu yang dikatakan masdub karena ditarik oleh Allah. Anak. Jadi huwaibah. Kerinduan adalah ketidaksadaran akan selain Allah. Ya, kayak sampean jatuh cinta wong itu. Betul. Kayak lian. Sing ketok batuk ning irung ning lambe gitu ketok. Itu dialami ya. Iya alami itu memang. Itu nggak bisa diminta dan nggak bisa diminta, dan bisa dipakai wiridan, di aurodai tidak bisa. Aku ben masdub wiridan. Wah. Nggak bisa. Mau sama maca edan udah, iya nggak bisa. Itu sendirinya. Tasfik. Ya, itu juga karena perjalanan. Jadi ada namanya, kalau dalam usul ya, usul terhadap Allah itu ada salik, ada masdub. Nah ini masdub ini yang tanpa latar belakang, tanpa sebab ini. Ini masdub. Tapi kalau salik itu memakai aturan dan metode, kayak ahli-ahli toreko sampai ke makom sirnadiri, ya sampai muncul apa itu cipto. Seperti itu ya karena itu adalah usul kerinduan lah. Bisa masdub itu karena disebabkan lagi a'dhamul a'mal allati, ya, yang mendatangkan lebih agung-agung yang suatu amal adalah buah amal itu sendiri yang berupa zikir. Ya, kita sering Allah itu yang sering melupakan. Itu dalam metode. Kalau kita juga menjalankan juga tidak bisa, wong itu tajrid. Tajrid itu tidak bisa diminta. Itu murni hak prerogatif Allah. Kalau kita pakai sebab lah. Iya, kita gak bisa merasakan kopi kalau tidak ada wedang kopi. Loh. Nah, orang-orang itu bisa. Itu orang-orang khawasul khawas. Kalau kita ya mentok ya khawas, begitu. Orang-orang ulama-ulama sendiri juga demikian. Ya, karena itu saya itu pernah mengalami kebimbangan juga. Saya juga gagal bertoreko. Gitu, gagal bertoreko, gagal biat. Itu gagal biat itu maksudnya gimana? Ya ada yang nggak mau biat. Oh, gitu. Udah beat, tapi berhenti di tengah jalan tuh gimana? Iya, pertama berhenti di tengah jalan. Pada akhirnya sang murid mengatakan,
Yus gak usah beat, kita belajar sama-sama gitu malah. Waduh, levelku podo iki. Ngono aja kan. Guyone ngono ning padahal ya saat itu. Ada arogannya, masih ada arogannya. Iya. Nah, kayak itu saya bingung, apakah wusul itu harus memakai toreko? Saya dibingungkan di situ. Makanya suatu ketika saya ikut kajian sufi dunia di Pekalongan. Iya. Gimana, Gus? Pengajian pemilihan World Sufi Internasional. World Sufi. Iya tuh. Iya di Pekalongan. Nah di situ ada salah satu pemateri dari Bangladesh, gitu kan. Untuk usul terhadap Allah itu ada 2 jalur. Satu memakai toreko, 2 tidak memakai toreko. Yang memakai toreko itu bersanad langsung pada Imam Ghazali, yang tidak itu memakai Abu Junaid al-Baghdadi, ya lebih dikenal dengan Wali Junaid, itu langsung. Tapi saya itu makom sebab, kita juga makom sebab, karena kita punya sahwi juga loh, punya keinginan, punya irodah. Jadi kita juga harus memakai toreko. Lah toreko itu sendiri bukan nama legalitas. Toreko itu adalah suatu aurat, ya, suatu aurat atau suatu ilmu yang bisa menyampaikan kita atau menghantarkan kita kepada Allah. Ada yang torekonya memakai belajar, kata jenengan kan belajar. Ini juga